pada bagian yang pertama ini kita adalah pembelajaran mengenai konsep COVID-19. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca masing-masing. Jadi dari pembelajaran yang pertama ini diharapkan semua dapat mengikuti dan menjelaskan tentang pengertian COVID-19 itu apa, kemudian ciri-ciri orang yang terpapar virus, kemudian cara penyebaran virus COVID-19 dan siapa saja yang berisiko terkena COVID-19 tersebut. Nah, untuk pengertian COVID-19 itu adalah nama penyakitnya. Penyebabnya adalah virus salah satu jenis virus corona yang ini juga hampir sama dengan yang pernah terjadi yaitu SARS dan MERS ya. Nah, kemudian virus ini dinamakan menjadi SARS-CoV-2. Ini untuk pengertian umumnya. Kemudian kita akan masuk ke ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang terkena paparan virus ini. Memang banyak mungkin secara online kita bisa melihat dan membaca, kemudian banyak viral yang disampaikan melalui mungkin WhatsApp group dan sebagainya. Cuman kita harus benar-benar memilah apakah informasi yang sudah diberikan itu adalah memang benar. Nah, untuk referensi yang bisa dipercaya itu kita harus melihat dari WHO ya secara internasional atau dari Kementerian Kesehatan untuk di Indonesia. Nah, sebagian besar dari bahan-bahan untuk pembelajaran ini kita sudah adopt dari pedoman pencegahan COVID-19 yang sudah dikeluarkan terupdate revisi ketiga dari Kemenkes. Nah, ciri-ciri COVID seperti yang Bapak Ibu sudah baca, ini memang variatif ya. Tidak harus ada dia hari pertama gejalanya ini, hari kedua gejalanya ini, tapi gejala-gejala itu penerimaannya di masing-masing individu itu akan berbeda-beda. Tapi kita bisa melihat gejala umum apa saja sih yang memang umumnya terjadi pada infeksi COVID ini. Yang pertama itu adanya demam, kemudian adanya gejala batuk atau bahkan sesak. Nah, untuk infeksi ini juga dia bisa menyerang semua kalangan usia. Tapi yang paling banyak itu adalah usia dewasa. Dan usia anak-anak itu jarang persentasenya sangat kecil karena imunitas seseorang itu semakin usianya bertambah maka imunitasnya akan semakin menurun. Mungkin COVID-19 ini lebih memilih orang-orang yang dewasa menengah sampai ke orang-orang yang tua. Nah, untuk bagaimana kita menyeleksi ketika seseorang itu dengan gejala tadi demam, batuk, apalagi ada sesak, itu kita juga bisa melihat bagan. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat ini secara sederhana. Kemenkes sudah membuat bagannya yaitu siapa yang perlu melakukan pemeriksaan ke rumah sakit apabila seseorang itu pernah kontak dengan COVID-19 ya. Misalnya dalam satu ruangan ya berjarak 1 meter kurang atau juga pernah dari daerah yang memang endemik, misalnya dari negara luar atau di Indonesia ini sudah ada tuh daerah-daerah yang endemis terhadap COVID, antara lain kalau di kita itu Jakarta, Bekasi, Tangerang ya, kota Tangerang, terus, email sudah sampai, Bekasi, Bogor, Depok itu sudah masuk jadi email sudah sampai wilayah endemis. Sudah. Nah, kemudian kita pilih apakah orang yang pernah kontak itu ada mengalami gejala yang tadi demam lebih dari 38 derajat, kemudian pilek, batuk, sesak napas. Kalau ada, dia akan dilihat nih bagannya kemudian apakah
sesak napas, mungkin bisa menghubungin 119. Ini mungkin Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Kemudian kalau dia tidak, dia bisa mengkarantina dirinya sendiri dan kemudian tetap dipantau. Nah, untuk kriteria lebih memudahkan lagi tuh sudah ada istilahnya, yaitu pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan. Jadi istilahnya PDP atau ODP. Nah, kita lihat, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di tabelnya syarat-syarat apa kriteria orang yang menjadi masuk ke dalam PDP itu apa, kemudian orang yang masuk ke dalam kriteria ODP itu apa saja. Yang saya contohkan, misalnya orang dalam pemantauan ya, dia itu demam 38 derajat, kemudian ada gejala sistem gangguan pernapasan seperti batuk, ya, sakit tenggorokan, kemudian dia 14 hari itu sebelum timbul gejala dia mempunyai riwayat perjalanan atau pernah tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal, ataupun dia tidak keluar negeri tapi dia di Indonesia tapi pernah riwayat perjalanan atau transmisi lokal di daerah Indonesia. Misalnya orang dari mana ya, dari Pontianak pernah ke Jakarta, kan Jakarta sudah merupakan salah satu masuk ke area transmisi lokal. Nah, ketika dia pulang dari Jakarta, dia tadi kalau misalnya ada gejala-gejala, ada demam, batuk, dia perlu melakukan monitoring sendiri ya. Kalau misalnya dia sehat-sehat, dia tetap harus melakukan isolasi sendiri di rumah selama 14 hari. Karena 14 hari ini adalah waktu untuk inkubasi dari virus corona ini. Mungkin saya sampai di situ saja atau langsung ke penyebaran ya? Ini Mbak Dita. Kalau untuk penyebaran dan selanjutnya itu mungkin Pak Abidin. Oh iya, baik. Berarti saya cuma sampai di gejala-gejalanya ini, kita lebih baik banyak diskusi ya, tanya jawab. Insya Allah kalau misalnya memang saya bisa memfasilitasi untuk Bapak Ibu dalam pembelajaran pertama ini, mungkin saya akan jelaskan. Mungkin segitu aja ya Bapak Ibu. Silakan Mbak Dita kalau misalnya mungkin ada yang ingin ditambahkan. Ya, silakan. Mungkin kita buka langsung diskusi mungkin ya. Bagaimana Mbak Ica? Kita langsung buka diskusi atau bagaimana ini? Halo, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Mbak, kedengeran. Mas Dadi, Mas Tri. Mas Tri-nya lagi jalan-jalan. Pagi. Suaranya mana ya? Pagi. Ibu Tuti. Ya. Mohon izin. Bapak Abidin sedang live meeting juga dengan Siamolek ya kalau nggak salah sih. Jadi sementara mungkin Bu Dr. Tuti bisa menyampaikan beberapa bagian materinya Pak Abidin. Nanti setelah Pak Abidin selesai live meeting dengan Siamolek, mungkin nanti akan baru bisa bergabung dengan meeting kita gitu Bu. Oh ya, baik. Oke, kita lanjut ya. Ya, boleh Bu. Yaitu topik yang selanjutnya, bagaimana cara penyebaran virus COVID-19. Nah, ini yang paling yang harus benar-benar kita ketahui. Memang virus corona ini memiliki pola penyebaran yang luas ya dan cepat. Jadi bahayanya itu karena penyebarannya yang sangat cepat. Tapi untuk
fatalitas atau mematikannya memang virus ini sih kurang ya dibandingkan dengan MERS atau SARS. Tapi karena dia berbahaya itu karena penyebarannya yang sangat cepat. Nah, untuk rekomendasi standar yang bisa kita lakukan secara sederhana untuk mencegah penyebaran virus ini, yang pertama itu kita harus melakukan tindakan mencuci tangan secara teratur. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin. Jadi ketika batuk atau bersin itu ditutup ya dengan dengan ini siku ya di sini, atau juga memakai masker. Nah, kalau untuk cara mencuci tangan ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat video-video ya bagaimana cara mencuci tangan. Kalau untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun itu kurang lebih harus 60 detik, 40 sampai 60 detik. Nah, ketika misalnya air mengalir itu sulit diakses ya, mungkin dalam perjalanan atau mungkin jauh dari sumber air, itu bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 70%. 60% ya, 60 masih bisa. Nah, ini juga dilakukan selama minimal 20 detik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menghindari kontak langsung. Ya, menghindari kontak langsung antara lain dengan ternak, hewan, atau dengan orang yang pernah berkunjung ke luar negeri atau dari daerah transmisi lokal. Kemudian siapapun juga yang pernah atau terlihat dalam kondisi batuk-batuk ya atau bersin-bersin, itu kita harus hindarkan. Nah, ini penyebarannya tadi dari individu atau orang yang terinfeksi itu dia akan batuk ya. Ketika orang batuk tidak memakai masker, itu nanti droplet atau cairan batuknya itu akan keluar kan dan akan kena ke orang yang sehat. Sehingga itu dia bisa ikut terinfeksi juga COVID ini. Kemudian ketika orang yang tadi COVID ya mengandung virus, berarti ketika dia batuk atau dia bersin itu akan kena misalnya di permukaan benda, objek ya. Kemudian permukaan itu juga akan terkontaminasi virus. Nah, ketika kita tidak sengaja memegang misal meja, permukaan meja, kemudian kita menyentuh mulut atau hidung kita ya, sebelum kita cuci tangan tadi, nah itu akan masuk ke dalam tubuh kita karena virus ini dia tidak akan berkembang biak di luar tubuh, di luar sel tubuh, tapi dia dapat berkembang biak di dalam sel tubuh. Kemudian selanjutnya karena pola penyebaran yang cepat, sekarang kita dianjurkan untuk menghindari kontak tadi ya, kontak. Antara lain kita harus berdiam diri di rumah ya, kita di rumah saja ya, tidak keluar karena harus menghindari kerumunan banyak orang. Nah, karena dengan kerumunan itu akan lebih mempercepat terjadinya penularan. Kemudian siapa saja yang berisiko? Nah, siapa yang paling berisiko ini? Yaitu tadi pertama sudah saya sebutkan bahwa COVID ini akan lebih fatal apabila menginfeksi usia yang dewasa ke atas sampai tua. Dan juga orang-orang yang sudah mempunyai penyakit penyerta, maksudnya sudah punya penyakit sebelum dia mengalami COVID ini, misalnya jantung, ya, diabetes, mungkin dia penyakit paru-paru lainnya, itu juga akan berisiko tinggi tertular ini. Kemudian selanjutnya ketika orang-orang tersebut juga mempunyai daya tahan tubuh yang masih atau daya tahan tubuh yang rendah.
misalnya dia ada penyakit autoimun atau memang ada infeksi tahunan, itu juga akan sangat berisiko terhadap penyakit COVID ini. Ini kita lihat ketika di modulnya Bapak Ibu, ketika kasus usia 10-19 tahun misalnya, ada 549 kasus, ya, itu tingkat fatalitasnya itu hanya 0,2%. Itu sampai dengan usia 30-39 tahun. Kemudian ketika usia 40 tahun ke atas itu semakin meningkat tingkat kematian dan fatalitasnya. Untuk yang kita lihat di situ ketika orang usia 70 sampai 79 tahun itu tingkat fatalitasnya 8% ya. Kemudian lebih tinggi lagi 80 tahun ke atas itu tingkat fatalitasnya 14,8%. Jadi usia sangat berpengaruh terhadap penyembuhan COVID ini. Ini juga orang dengan penyakit kronis tidak menular juga sudah bisa, misalnya hipertensi, ya, diabetes, misal penyakit jantung, ya, atau kelainan bawaan paru-paru, misalnya asma, alergi. Ini kasus-kasus untuk fatalitasnya ini tingkat angka fatalitasnya lebih tinggi ya daripada yang tidak mempunyai penyakit bawaan. Ini bisa kita lihat. Kemudian apalagi kalau misalnya pasien itu seseorang itu memang penderita kanker, nah itu juga akan berisiko sangat tinggi apabila terkena virus corona ini. Jadi akan tambah parah penyakitnya dan tingkat kematiannya juga tinggi untuk ini. Jadi cara penyebarannya tadi kita harus benar-benar paham ya, sehingga kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa cara penyebaran ini seperti ini dan masyarakat bisa melakukan pencegahan secara mandiri dan bersama-sama agar dapat menurunkan tingkat penyebaran ini. Kan tadi pagi tuh kalau melihat berita sudah hampir 600 ya, 500 sekian itu sudah terinfeksi di Indonesia. Dan sudah banyak juga yang meninggal, sekitar 40-an kalau nggak salah ya, 48 apa. Nah itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya, yang umum-umum aja, yang penting-penting aja, karena kalau secara mendetil itu bisa dibaca di modulnya ya, sudah dipegang semua ya oleh Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya kita bisa langsung berdiskusi, tanya jawab, mungkin kita bisa mulai saja, karena untuk waktu berdiskusi itu lebih banyak, itu akan lebih baik. Terima kasih. Ya, gimana ini kita? Ya, halo. Ya. Terima kasih Bu Dr. Tuti atas penjelasannya. Mungkin langsung saja ya Bu, diberikan kesempatan kepada para peserta. Mungkin kalau ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan begitu, bisa langsung didiskusikan. Iya. Ini ada juga nih yang sudah bertanya melalui tulisan di Zoom grup chat ini, bisa dijawab atau gimana nih? Langsung bisa Bu. Bisa ya? Bisa Bu. Oh Bu, Dr. Tuti bisa akses juga kan ya, bisa lihat langsung. Iya, saya lihat ada pertanyaan dari Ibu Tuti Suwarningsih, ya. Nah, dia bertanya nih, apa bedanya dengan virus SARS atau flu burung yang juga pernah menjadi wabah beberapa tahun yang lalu?
tingkat kematiannya mana yang lebih tinggi dibanding virus corona. Nah, Ibu Tuti bisa lihat juga di modulnya, memang untuk virus SARS atau virus flu burung atau juga MERS ini sama family-nya ya, secara gimana ya jelasnya, family dari virus itu sama keluarganya. Nah, untuk jenis spesiesnya dia berbeda. Dia dari family yang sama. Jadi untuk virus ini dia sama ya family-nya. Untuk tingkat tingkat kematian ya. Kalau tingkat kematian itu yang lebih mematikan itu sebenarnya adalah dua tadi, SARS dan MERS. Ya, karena itu sangat berbahaya. Corona ini tingkat kematiannya sebenarnya dia tidak mematikan ya, tidak terlalu mematikan seperti SARS dan MERS, tapi dia penyebarannya yang sangat berbahaya karena dia lebih cepat menyebar. Nah itu mungkin Bu Sumarningsi ya jawabannya. Terus ada lagi dari Bu Suparmi. Iya betul, apa kabar? Bagaimana cara membuat hand sanitizer yang ada di sekitar kita? Soalnya itu langka banget sekarang. Oh iya, saya juga nih susah ya mencari hand sanitizer. Memang harganya sudah mahal. Dari WHO, di webnya WHO tentang corona ini sudah ada panduannya Ibu, panduan cara membuat hand sanitizer ya, yang sesuai dengan dengan rekomendasi dari WHO, yang terdiri dari ada beberapa bahan, yaitu ada etil alkohol, mungkin bisa dibaca di sana, saya nggak hafal, ada beberapa bahan, kira-kira 3, ada untuk propylene gliserol gitu. Nah itu kalau misalnya memang kita ingin membuat harus ada paling tidak apoteker ya, apoteker yang bisa memang mengukur secara benar. Karena kalau tidak kita ukur secara benar, itu akan berbahaya juga bagi kita, khususnya pada kulit ya. Jadi kalau misalnya memang ingin membuat, lebih baik menurut saya harus ada salah satu apoteker ya, karena dia yang tahu bagaimana cara mencampur yang baik, dan dia tahu bahan-bahan apa, dan untuk melihat bahan-bahannya itu sudah ada di pedoman WHO di COVID ya, bisa dilihat di sana. Kemudian tambahin apa dong nih? Dari Solo. Saya scroll dulu. Nah ini dari Jateng, dari Pak Beni. Apakah gejala umum untuk penegakan diagnosis COVID itu harus terjadi bersamaan? Harus didahului demam atau wah hilang. Ini hilang. hilang ya Bu Tuti ya? Iya. Ya, hilang Mbak. Saya launching dulu bentar ya. Saya coba bacakan lagi pertanyaan melalui chat dari Bapak Beni. Ya Pak Beni. Beni Riani. Ya, untuk penegakan diagnosa memang kita harus melihat dulu ya gejala-gejalanya. Tadi kan kita bisa apakah seseorang itu masuk ke kriteria PDP atau ODP. Ini nanti ini. Nah, tadi gejala umumnya kan ada paling nggak ada demam, riwayat demam tinggi 38,5 derajat. Kemudian ada batuk ya, ada gangguan pernapasan, batuk, pilek, kemudian bisa juga sampai sesak. Nah, ketika kita juga tanya apakah Bapak pernah kontak ya, riwayat kontak, misalnya pernah mengunjungi orang yang memiliki gejala-gejala yang sama,
atau pernah dari daerah yang endemis transmisi lokal di Indonesia atau bahkan luar negeri. Nah, itu baru kita golongkan orang ini PDP atau ODP. Ketika orang itu hanya ODP, dia bisa di karantina dulu di rumah. Kemudian ketika terjadi dalam waktu 14 hari di karantina terjadi gejala-gejala makin memburuk, itu harus segera menghubungi tenaga medis ya. Mungkin di situ bisa puskesmas ya, atau rumah sakit yang memang rujukan dari COVID ini. Tapi untuk di lapangan sih kita ke puskesmas saja dulu. Di puskesmas itu sudah ada mekanismenya. Jadi ketika kita melihat ada orang yang ciri-cirinya seperti COVID, kita langsung bawa dia ke puskesmas. Kemudian selanjutnya izin Bu. Pak Dani dari Solo. Nah ini, ketika mengamati yang berpotensi tadi kena droplet ya, mesti terkontaminasi dengan virus ya. Mungkin dia batuk kena permukaan meja, kayu kan, kertas atau logam, itu kemudian kita pegang. Nah itu untuk bahan-bahan tersebut memang ketahanan virus itu berbeda-beda. Ketika kita baca itu seperti di plastik ya. Di plastik virus itu bisa bertahan sampai 5 hari. Ketika di kertas juga 4 sampai 5 hari. Kemudian di logam itu dia tahan beberapa jam. Ya, makanya kita harus melakukan desinfeksi terhadap permukaan-permukaan benda, misalnya meja dilap gitu kan, gagang pintu ya, terus tombol-tombol lift, mungkin gagang ini juga gagang telepon ya, pokoknya yang sering dipergunakan ya secara umum dan memang diakses secara umum itu harus kita selalu bersihkan. Paling enggak didesinfeksi itu sehari minimal 2 kali sebenarnya. Dan cairan desinfeksi kan sangat mudah ya, bisa kita dapatkan pakai Baclean ya, misalnya untuk membuat 1 liter cairan desinfektan itu kita bisa menambahkan 2 sendok makan ya, 30 cc ke dalam 1 liter. Kemudian kita aduk, bercampur, kemudian bisa kita pakai untuk mengelap meja tadi dan sebagainya. Kemudian izin Dokter Tuti, ya, mungkin selain dari chat, dari peserta. Yang angkat tangan nih. Oh iya, langsung ya. Ada peserta juga yang melambaikan tangan tuh, peserta COVID-85. Langsung aktif Bapak atau Ibu? Ya. Yang ya, Ibu. Ya. Ya, mohon izin. Ya. Dengar Ibu? Ya, dengar jelas. Ya, mohon izin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Fatur dari peserta dari Ternate, Maluku Utara. Wih, jauh ya. Jadi begini Bu, mungkin sedikit cerita tentang kejadian di sini Bu, di Ternate. Kemarin itu per tanggal 23 hari Senin, akhirnya di Ternate itu diumumkan untuk tingkat Maluku Utara, setingkat provinsi, peserta positif untuk pasien positif. Maksud saya pasien positif itu sudah dinyatakan 1 orang positif. 1 orang positif, terus kemudian ODP-nya itu 7 orang. ODP 7 orang dan PDP-nya sudah 5 orang. Yang tadinya 3 orang jadi positif 1, sekarang jadi 5 orang. Dan peserta isolasi itu sudah ada 309. Tinggal 309 pasien. Itu per hari Senin kemarin. Nah, yang jadi masalah ini Bu, sekarang di Ternate ini cukup mengalami sedikit kepanikan. Karena
ternyata pasien yang positif ini kemarin ketika di rumah sakit sudah sempat dipulangkan. Pasiennya sudah sempat dipulangkan. Jadi memang laporan dari BNPB maupun Dinas Kesehatan bahwa pasien ini statusnya PDP. Jadi pasiennya sudah tidak ada keluhan dan akhirnya dipulangkan tapi dengan pengawasan. Nah, karena di Ternate ini kelemahannya adalah tidak ada pemeriksaan labnya untuk di sini. Sampelnya itu harus dikirim ke Jakarta dulu gitu. Jadi pasien itu dikeluarkan dari tanggal 12 dan dijemput kembali setelah hasil lab tahu positif itu tanggal 23. Baru kemarin dijemput. Jadi sudah ada 11 hari pasien itu sempat berkeliling Ternate ke pasar ataupun ke tempat-tempat lainnya gitu. Nah, ketika pasien itu dikonfirmasi bahwa pasien itu sendiri mengatakan tidak ada keluhan sama sekali, bahkan yang mengarah ke batuk ataupun ke arah flu atau demam. Waktu itu masuk rumah sakit itu dengan keluhan utamanya itu muntah-muntah. Muntah-muntah karena mungkin dikira mahnya lagi kambuh, mahnya anfal gitu. Tapi pada kenyataannya ketika diperiksa lab, dari pihak rumah sakit sempat memulangkan karena memang sudah tidak ada keluhan. Bahkan sempat pergi ke acara orang kawin juga, orang menikah gitu. Nah, sekarang Ibu, menurut dokter, kira-kira nih dok, langkah kami selaku penyuluh KB yang memang sekarang harus memberikan penyuluhan ke masyarakat terkait COVID-19 ini, dengan kondisi di Ternate yang cukup genting kemarin ketika pasien ini positif sempat dikeluarkan dari rumah sakit dan 11 hari berada di luar nih dok gitu. Jadi kira-kira dok untuk ke masyarakat ini bagaimana dok ya dengan pasien yang tidak ada keluhan sama sekali seperti itu gitu. Jadi akhirnya jadi ngambang, masyarakat juga jadi ragu. Kok ciri-ciri yang diberikan kok bahkan di pasien ini tidak ada sama sekali gitu. Jadi kira-kira bagaimana dok, dan selaku penyuluh kira-kira kita harus bagaimana dok, karena kan penentuan diagnosa itu pastinya dari pihak medis dok. Itu mungkin itu dari saya dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatur. Memang belum semua ya laboratorium di Indonesia ini bisa untuk memeriksa. Jadi memang sampelnya harus dikirim ke Jakarta dulu, kemudian hasilnya juga masih tidak langsung bisa didapatkan, itu kan beberapa saat. Nah, memang tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ketika seseorang ini gejalanya tidak mesti sama, ya kan? Ada juga yang tidak bergejala. Tapi kalau misalnya dites secara lab dia positif. Nah, yang bisa kita anjurkan apabila orang-orang memang merasa dirinya memang tidak sehat ya, baik bergejala atau tidak, tadi riwayat kontak ada, itu harus melakukan karantina sendiri selama 14 hari. Jadi dia harus tetap di rumah dan menghindari kontak dengan orang-orang yang ada di rumah, sehingga walaupun dia tidak mempunyai gejala-gejala itu, dia akan tidak menularkannya kalau memang dia positif COVID. Masalahnya di sini juga kita tidak bisa mengetes ya, apakah dia memang secara lab terbukti. Tapi yang kita anjurkan itu adalah dia tetap memonitoring kesehatannya sendiri selama 14 hari ketika dia dipulangkan juga dari rumah sakit. Jadi dia sebenarnya tidak boleh kemana-mana. Dan masyarakat yang sehat juga harus dihimbau tadi tidak datang ke kerumunan, misalnya ke acara-acara yang memang melibatkan banyak orang. Jadi lebih baik yang masih sehat ini juga tinggal di rumah saja. Kemudian yang merasa sakit tapi tidak bergejala itu memonitoring dirinya sendiri, ya. Misalnya dia tidak demam gitu, tapi memang ada batuk-batuk, dia ini sendiri mengawasi dirinya sendiri selama 14 hari di rumah. Karena ada juga orang yang memang tidak bergejala, tapi ketika diperiksa secara lab dia positif, itu dapat menularkan.
ada juga yang ketika ini kan ada yang mungkin udah pernah dengar rapid test itu kan tes secara cepat. Nah, ketika orang dites secara cepat pun itu dia negatif misalnya. Itu tidak menjamin juga bahwa dia memang negatif terhadap corona. Karena kalau yang metode rapid test itu dia adalah pemeriksaan serologi yang itu akan terlihat positifnya itu ketika tubuhnya itu membentuk kekebalan. Ya kan, keadaan antibodi terhadap virus tersebut. Ketika langsung rapid test berapa hari itu belum terlihat, itu akan hasil negatif. Tapi ketika beberapa hari dia akan positif dan akan menjadi sumber penularan. Jadi sebenarnya kita harus untuk sementara ini kita lebih baik tinggal di rumah ya untuk dan menghindari kerumunan-kerumunan pasar ya, kalau memang tidak diperlukan dan memang tidak urgent kita tidak usah keluar rumah. Dan di rumah pun kita harus tetap menjaga kebersihan ya, tadi dengan desinfeksi dan segala macam. Mungkin seperti itu faktor ya, dari Dok, kalau selain Dok, mohon maaf ya. Dok, satu lagi Dok, mungkin selain dari hasil lab Dok, kira-kira bisa dinyatakan sembuhnya, bahwa dinyatakan sembuh setelah berapa hari begitu Dok? Atau mungkin dengan keadaan seperti apa Dok? Karena orang itu pasti takut kalau dia sudah pernah terkena, pasti akan status sosial di masyarakat juga sudah berbeda Dok. Ya, seseorang itu dikatakan sembuh ya ketika dia kondisi umumnya dia sudah membaik dan ketika diperiksa secara 2 kali berturut-turut COVID virusnya sudah negatif di tubuhnya. Itu kalau secara memang harus ini ya, memang untuk pembuktian itu harus 2 kali diperiksa. Kalau sudah negatif berarti dia sudah sembuh benar-benar. Begitu. Mungkin ada yang lain? Ya, terima kasih Dok. Ya, Ibu mana nih Ibu? 59. 59 nih Bu, 59. Ya, silakan. Ibu silakan, Bu. dari mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Bu Tuti. Iya Bu, Saya Lisda Riani Hamid, PKB dari Balikpapan. Ya. Ya. Gini Bu, mungkin kalau yang sudah positif corona ini pasti pengawasannya sudah ketat, sudah dirawat di rumah sakit Bu ya. Artinya kita tidak usah lagi ragu karena paling tidak dia sudah mendapat perawatan mungkin lebih dari 14 hari. Nah, bagaimana terutama di Balikpapan ini Bu, orang yang dalam pengawasan itu ada sekitar 563. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada yang dipulangkan sekitar 53 orang. Nah, inilah yang kita takutkan. Yang 511 ini, 511 Bu. Itu dirawat di rumah sakit maksudnya Bu? Apa dirawat di mana? Yang dalam pemantauan. Itu dia di rumah puskesmas, ya? Di rumah Bu ya. Nah, Ya. inilah yang kami sebagai PKB atau penyuluh di lapangan yang menjadi terus terang aja Bu, momok yang menakutkan. Seperti kami dengar tadi ada teman kita yang menyampaikan padahal orang itu positif karena langkahnya pemeriksaan yang harus ke Jakarta, akhirnya orangnya dipulangkan. Nah, kami dipulangkan yang saya dengar tadi dan diperiksa ulang dan positif ternyata. Nah, mau tidak mau Bu, kami sebagai penyuluh keluarga berencana harus tetap melaksanakan kegiatan Bu ya, Bangga Kencana. Walaupun apapun yang terjadi, kalau kemarin kami dengar bahwa kami adalah garda terdepan, itu ya Bu ya, di masyarakat. Nah, apa Bu yang harus kami lakukan selama pemantauan diri setelah dari daerah, misalnya orang yang ODP itu yang setelah daerah terdampak atau kontak dengan pasien yang pernah positif. Dan biasanya kan sekarang corona ini katanya tidak ada, kemarin kami dengar di infotainment,
ada seorang artis yang sama sekali tidak mengalami gejala-gejala seperti ini, Bu. Nah, kami ini, Bu, terus terang untuk alat pelindung diri kami petugas lapangan pun cari masker yang paling sederhana aja sudah susah, Bu. Sementara kemarin sasaran yang harus kami ini, Bu, ya, kami betul-betul perhatikan yang BKB dan lansia. Sama tadi sesuai dengan arahan dari Ibu. Jadi bagaimana kami menyikapi hal ini, Bu? Terima kasih, Bu. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih. Memang PKB ini ya garda terdepan dari BKKBN ya, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi di balik tadi sudah banyak kasus ODP ya Bu, 563, kemudian Positif ada 6, Bu, positif 6. ya, Positif 6. ya, yang Yang sudah positif corona pulang, 6. ya, yang positif sudah 6. Nah, Ya, yang pulang 511. ya 511 ini kan tidak diperiksa ya dia positif atau negatif ya Bu ya? Iya, iya Bu. Ya, jadi ketika Orang-orang ini nanti yang akan bertemu dengan kami, Bu, ya, di lapangan ya. Ya, nah, itu yang kami takutkan. Baiknya yang orang ODP ini kalau misalnya memang dalam 14 hari dia setelah pulang itu dalam 14 hari dia tidak boleh dulu keluar ya. Dia harus tetap memantau kesehatannya sendiri di rumah dulu, dia isolasi sendiri dulu. Karena secara laboratorium dia belum terbukti kan, dia positif atau negatif. Jadi ketika dia pulang ke rumah, dia tidak boleh keluar rumah, harus isolasi sendiri di rumah. Dan di rumahnya juga dia harus membatasi ya, harus proteksi terhadap anggota keluarga yang lain. Nah, untuk tadi yang artis memang tidak bergejala. Memang beda-beda ketika orang itu positif tapi dia tidak bergejala, itu yang paling bahaya karena apabila dia berkeliaran ya, dia jalan-jalan itu bisa menularkan. Nah, makanya lebih baik ketika memang sudah positif ya, secara lab itu harus tanpa gejala, dia bisa isolasi sendiri di rumah, memantau kesehatannya. Apabila terjadi perburukan, dia bisa langsung menghubungi petugas kesehatan. Nah, tadi Bu, yang ODP ini ketika dipulangkan, dia tidak boleh langsung jalan-jalan. Dia harus tetap karantina dulu di rumah selama 14 hari untuk menghindari penularan. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan PKB ketika PKB itu turun ke lapangan ya? Yang penting kita harus aman secara diri kita sendiri ya, Bu. Apalagi kalau misalnya PKB sudah usianya 50 tahun ke atas, ya, tadi kan lebih rentan. Nah, jadi kalau misalnya sesuatu itu bisa ditunda dulu, ya kan? Kalau misalnya urgent itu dilakukan. Jadi kita harus aman dulu. Kalau misalnya toh harus ke lapangan, kita harus membekali diri kita tadi dengan masker. Mungkin gimana ya, memang masker sangat langka sekarang dan jadi harta karun sepertinya. Masker, hand sanitizer itu sangat susah didapat. Mungkin bisa menghubungin ke puskesmas mungkin ya, kalau misalnya memang mereka ada persediaan masker. Dan harus dipakai masker, kemudian bawa selalu hand sanitizer. Kalau nanti suatu waktu tidak menemukan sabun dan air mengalir. Jadi dibawa dikantongin ketika bisa dipakai sewaktu-waktu untuk mencuci tangan. Rajin-rajin cuci tangan. Dan jangan bersentuhan Bu dengan seseorang yang diduga ODP atau malah PDP atau kasus konfirmasi positif. Itu jangan bersentuhan. Jarak itu minimal sekali 1 meter, kalau bisa 1,5. Ya, kalau memang penyuluhan itu tidak diperlukan, depending dulu aja, karena pengumpulan orang itu kan tidak boleh sekarang, tidak boleh mengumpulkan massa untuk penyuluhan. Nah, kemudian ya tadi masker ya, masker memang sangat susah, jadi kalau bisa hubungin puskesmas ya, atau dinas kesehatan, atau di SKPD-nya masing-masing apakah mereka
menyediakan atau ada masker sehingga kita bisa memakai untuk para penyuluhnya. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi yang kasus ODP tetap harus tinggal diam di rumah dulu, dan yang sehat juga lebih baik masyarakat kita suruh tinggal di rumah aja selama 14 hari. Ya, jangan kemana-mana, menghindari kerumunan dan kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang. Kayak pernikahan itu dipending dulu, ya kan? Atau misalnya ada pesta-pesta itu juga dipending dulu. Oke, seperti itu ya Ibu Liz. Ya, terima kasih Bu. Bu Dokter, Ya. terima kasih. Sama-sama Ibu. Ini kita lihat lagi. Dok, mau tanya dong, Dok. Banyak nih, Dok. 28 ya? Ya, 28 nih, Bu Ya, Septri. Silakan, Bu Bidan Septri. Halo, Dok. Baik, terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih. dari mana Bu Septri? Dokter Tuti, maaf. Dari Kota Bekasi, Dok, termasuk red zone ini, Dok. Kota Oh, iya, Bekasi, ini sama ya perbatasan kita. dengan DKI Jakarta. Betul, Dok. Red zone, Dok. Ini, Dok, sedikit agak dari materi ya. Yang mau saya tanyakan, ini kan ada titipan pertanyaan dari teman-teman di bawah. Punten pisan, Dok. Kan kita itu kan di BKKBN punya stok masker serta alat-alat kesehatan ya, Dok, ya, di gudang Alkon. Kira-kira bisa tidak sih kalau disalurkan ke masyarakat atau nakes yang di garda terdepan COVID, terutamanya untuk kita-kita di pelayanan KB-nya, Dok, untuk penyuluhnya. Nah, yang kedua, apakah boleh, Dok, alat kontrasepsi yang kita punya yang jangka pendeknya seperti kondom atau pil juga didistribusikan via PKB gitu, Dok? Karena kan kaitannya sekarang 14 hari di rumah, kemungkinan nanti bisa terjadi ditambah lagi harinya. Khawatirnya kayak akseptor aktif yang membutuhkan itu nanti pil kehabisan pil, karena sekarang, Dok, di puskes aja kalau tidak penting-penting banget nggak boleh, Dok, ke puskes, ke rumah sakit. Terus saya sebagai bidan pula ada himbauan dari IBI, kita juga untuk sementara tutup dulu pelayanan, Dok, kalau tidak penting-penting banget gitu. Jadi mereka tuh bingung, Dok. PPKBD kemarin sempat bingung untuk mengaksesnya kemana, Bu. Nah, kita kan butuh itu, Dok. Itu yang kedua. Yang terakhir ini aja, Dok, satu lagi. Kaitan dengan masker. Masker itu kan ada beberapa jenis ya, Dok, ya. Ada yang masker dengan hand sanitizer, juga ada beberapa jenis yang bisa menangkal virus dengan bakteri, atau yang hanya bisa menangkal bakteri tapi tidak bisa menangkal virus. Ada beberapa jenisnya ya, seperti kayak kain kan nggak bisa tuh, Dok. Nah, tapi kebanyakan karena sekarang susah, ibu-ibu rumah tangga itu, kader-kader rata-rata menggunakannya yang kain, Dok. Gimana itu, Dok? Mohon pencerahannya, terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Bu Septri dari Kota Bekasi. Nah, ini juga nih yang stok masker ya. Memang untuk masker ini ada di pendamping alat-alat untuk ini ya, untuk kontrasepsi ya. Nah, ini nanti coba saya akan ini ya Bu, saya akan laporkan ke Ibu Deputi ya. Apakah ini boleh? Karena ketika kita ingin menyalurkan ini kan kita harus ada kesepakatan juga ya Bu dari pimpinan kita, kebijakannya seperti apa, nanti akan kami coba sampaikan. Kemarin kami juga di pusat ini juga sih, kita kan ada masker sebenarnya, kenapa tidak untuk gawat darurat ini kenapa kita tidak bisa salurkan. Tapi nanti akan coba kami teruskan ke pimpinan apakah ada kebijakan untuk masker yang ada di gudang yang memang merupakan pendamping untuk pemasangan Alkon. Nah, untuk pemasangan Alkon, penyaluran Alkon, kondom, tadi pil ya, memang secara peraturan saat ini memang tidak bisa lagi ya Bu ya, PLKB itu tidak bisa menyalurkan Alkon karena memang harus dari tenaga medis. Nah, untuk kondisi darurat seperti ini, apakah bisa? Ini juga akan kami laporkan dulu ya ke pimpinan, karena kami tidak mempunyai wewenang untuk menjawab dan memutuskan secara langsung.
Tapi ini adalah masukan yang cukup baik, nanti akan kami sampaikan ke pimpinan. Yang ketiga adalah jenis masker. Memang jenis masker tuh banyak, ada yang masker bedah yang seperti banyak yang kita pakai ya. Ada lapisan untuk pencegahan Penyaring itu, bakterinya. ya, Dok. Ada juga yang masker N2 ya, N92 kalau nggak salah. Nah, itu juga yang 95 ya. Itu yang paling baik. Iya, 95, Dok. Ya, itu yang paling baik sebenarnya. Gimana ya, kita memakai masker kain itu memang secara ini memang tidak ada ininya ya, tidak bisa melindungi kita. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya memakai masker itu memang masker yang disarankan. Untuk masker bedah pun itu harus diganti juga setiap 4 jam sebenarnya, tidak boleh kita pakai seharian. Makanya kita tadi jaga jarak dulu ya Bu. Bolehlah kita pakai masker yang minimalis mungkin, tapi tetap jaga jarak lah. Paling enggak 1,5 meter lah ya sekarang. Karena 1 meter itu masih riskan. WHO sudah memberikan tambahan bahwa untuk social distancing itu, penjarakan itu minimal 1,5. Mungkin seperti itu Bu Septri, nanti masukannya akan coba kami laporkan ke pimpinan. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama, Ibu. Bu Dokter Tuti. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ini saya mau lihat. Pertanyaannya di chat banyak banget nih, Bu. Indri dari Makassar. Benarkah usia 40-80 tahun imun berkurang? Antisipasinya dengan vitamin C saja atau ada yang lain yang tidak mempercepat virus? Iya, tadi kan semakin usia kita meningkat, itu kan sistem metabolisme kita akan menurun ya, dan juga imunitas kita akan menurun umumnya. Nah, tapi kalau orang dengan yang selalu menjaga makannya, menjaga aktivitasnya dengan teratur berolahraga, itu untuk penurunan imunnya mungkin bisa agak lambat ya. Makanya untuk apa sih antisipasi dengan vitamin C saja? Ya, salah satunya tuh dengan multivitamin. Tapi kita tidak boleh juga hanya duduk diam gitu kan, harus tetap aktivitas, mungkin jalan kaki mungkin ya, minimal olahraga lah, mulai dari yang berat atau yang ringan itu 30 menit sehari. Kemudian kita berjemur ya. Berjemur itu maksudnya kita tuh terpapar sinar matahari setiap hari. Paling enggak 15-30 menit antara jam 8 sampai jam 10 gitu. Jadi dengan dengan sinar matahari itu akan membantu ya untuk proses pembentukan imun. Terus juga istirahat yang cukup. Jangan suka begadang, karena ketika suka begadang itu kan otomatis metabolisme tubuh kita, hormon-hormon akan terganggu, dan itu tadi sistem imunnya juga akan terganggu. Itu untuk Ibu Endang Lestari. Kemudian di Kabupaten Sidoarjo selain PDP dan ODP ada juga istilah ODR, orang dengan resiko. Oh iya, mungkin yang dimaksud dengan orang dengan resiko ini yang tadi ya, kontak erat mungkin ya. Karena kalau di panduan Kemenkes itu dia tidak ada sih istilah yang ODR gitu ya. Tapi mungkin penangkapan saya adalah orang yang berisiko itu adalah orang yang mungkin kontak erat. Kontak erat itu adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan probable atau konfirmasi. Nah, ini jadinya orang dengan resiko. Mungkin bisa dibaca ya di modulnya. Siapa saja yang termasuk kontak erat itu ada di situ. Sepertinya itu yang berisiko tinggi. Kemudian, kenapa di Indonesia lebih banyak yang meninggal daripada yang sembuh? Padahal seperti yang
yang dari kata dokter katakan tadi, virus ini tidak sebenarnya tidak mematikan. Iya, sebenarnya virus ini tingkat mematikannya rendah, tapi tingkat penyebarannya yang sangat tinggi. Kenapa banyak yang meninggal ya? Kita tidak tahu ya, yang meninggal itu usianya berapa, ya kan? Apakah dia dengan penyakit penyerta, ya kan? Terus apa namanya? Apa yang membuat seseorang yang sudah terinfeksi ini memburuk? Itu kan kita tidak tahu, karena hanya dilaporkan ke kita itu adalah jumlah kematian segini, tapi kita tidak tahu apakah memang usianya berapa, terus dia kategorinya memang ada kategori orang yang memang sudah mempunyai penyakit penyerta atau tidak. Terus berapa lama masa inkubasi? Apakah setelah ODP melakukan isolasi diri sama apa sudah tidak dipantau lagi bisa beraktivitas? Kalau secara ilmiahnya masa inkubasinya itu paling lama 14 hari. Tapi ketika 4-5 hari itu sudah menunjukkan gejala-gejala ya, yang sudah ada gejala-gejalanya yang terlihat. Kemudian ketika orang tersebut jadi ODP, dia harus melakukan isolasi memang 14 hari. Nah, kalau untuk benar-benar mengkonfirmasi dia positif atau negatif, sebenarnya harus itu tadi, harus tes laboratorium. Kalau memang dia sudah negatif selama 2 kali pemeriksaan berturut-turut, berarti memang dia sembuh. Itu secara ininya ya, secara labnya. Izin bertanya dari DIY. Vaksin influenza dan PCV untuk pneumonia bisa berpengaruh ke kekebalan tubuh seseorang, terutama anak-anak, untuk pencegahan COVID-19, dan apakah golongan darah seseorang juga mempengaruhi? Ya sih, sebenarnya kan vaksin COVID ini belum ada. Jadi sebenarnya kalau secara ilmiah kita tidak bisa mengatakan apabila orang sudah divaksin influenza itu akan bakal lebih kebal tubuhnya terhadap COVID, itu kita belum terbukti. Nah, untuk golongan darah tertentu apakah memang rentan atau tidak, itu juga memang sih ada informasi ya yang beredar melalui WhatsApp ya, secara viral ini, golongan darah tertentu itu akan lebih kuat terhadap infeksi COVID. Tapi ini juga kita tidak bisa 100% percaya ya, karena secara penelitiannya juga kita tidak mengetahui secara benar ini apakah memang iya apa tidak. Ini secara penelitiannya masih disangsikan juga ya, karena belum ada yang jelas untuk penelitiannya. Dalam bahan pembelajaran terdapat informasi bahwa penyakit jantung dan diabetes juga memiliki risiko tinggi. Kenapa penyakit dapat ya? Karena ketika seseorang sudah mempunyai penyakit penyerta ya, bawaan misalnya jantung, diabetes, maka sistem metabolisme tubuhnya itu tidak lagi 100% baik, ya kan? Dia sudah mempunyai gangguan metabolisme tubuh. Nah, ketika metabolisme tubuhnya itu sudah tidak baik lagi, tidak bagus lagi, dia akan lebih mudah dimasuki oleh virus, bakteri, dan sebagainya, oleh penyakit. Nah, makanya orang yang dengan metabolisme yang sudah terganggu itu akan lebih rentan. Nah, itu yang harus kita benar-benar kita jaga. Selanjutnya, dari Aceh Utara, Bu Zakia. Untuk orang yang terduga terpapar dan tanpa gejala setelah melakukan self-isolation selama 14 hari, apakah masih dapat menularkan? Nah, ini tadi ya agak susah juga kita menjawabnya kalau memang tanpa pembuktian dari hasil laboratorium. Tapi ketika orang PDP sudah 14 hari dan dia sudah merasa sehat, ya kita tetap jaga jarak ya, karena masih pandemi ya, jaga jarak, terus kita tetap melindungi diri kita dengan mencuci tangan ya, dengan etika batuk apabila kita batuk atau kita memakai masker, dan selalu menjaga kesehatan kita.
Kemudian Clara dari Aceh. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa yang berisiko fatal dan dari paparan virus ini adalah yang berusia 45 tahun yang memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Yang saya mau tanyakan, apakah virus ini memiliki kemampuan memperburuk organ yang sudah rusak akibat riwayat penyakit sebelumnya, atau COVID-19 hanya membuat imun tubuh semakin lemah? Karena banyak berita yang beredar justru meninggal karena kegagalan organ. Iya, jadi kan tadi seperti saya jelaskan, ketika orang tersebut sudah mempunyai penyakit jantung dan ada terinfeksi virus ini, maka akan memperberat penyakit jantungnya. Dengan dia ketika dia menginfeksi kan imunnya akan terganggu kan. Ketika imunnya terganggu, dia tidak mempunyai kemampuan untuk melawan virus tersebut di tubuhnya. Nah, dengan adanya ketidakmampuan inilah, maka respon terhadap tubuhnya juga akan menurun, akan lebih berat. Misalnya punya penyakit jantung, itu akan memperberat sakit jantungnya. Dan kemudian virus ini juga akan menginfeksi, karena kan dia hidup di sel tubuh, dia akan menginfeksi organ-organ yang memang sudah sakit sebelumnya. Dan juga khususnya dia menyerang paru-paru ya, karena COVID-19 ini hidupnya di sel paru, di paru-paru, di saluran pernapasan. Ketika pernapasan kita seseorang itu terkena infeksi, untuk paru-paru itu kan adalah untuk memfilter oksigen dan CO2. Nah, ketika orang tersebut filternya rusak, maka tubuhnya itu akan lebih banyak mengandung karbon dioksida, oksigennya berkurang. Nah, dengan adanya oksigen yang berkurang ini akan berefek kepada organ-organ yang ada, ginjalnya, ya kan, jantungnya, karena semua organ itu memerlukan oksigen untuk mengangkut darahnya, itu perlu oksigen yang baik untuk metabolisme tubuh. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, ya, bisa sembuh, tapi fungsi paru-paru berkurang 20%. Ya, karena tadi saya bilang, ya Pak, silakan. Ya Bu, terima kasih. Dengar Bu, Pak? Saya Saiful Bu dari NTB, Kabupaten Lombok Timur. Ya Pak Saiful ya, dari kemarin masuknya. Pertama bahwa kami penyuluh KB adalah dari satu sisi kita harus mentaati peraturan pemerintah tentang stay at home, work at home atau sebagainya. Namun sisi lain kita tuntut untuk selalu menyalakan pilihan bagaimana menyikapi hal tersebut Bu. Yang kedua bahwa sekarang ada beredar bahwa untuk mengatasi kelangkaan masker mungkin bisa diganti dengan tisu basah informasinya. Kira-kira bagaimana untuk hal tersebut, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, terima kasih. Memang di situasi yang sangat urgent ini banyak sekali ya informasi. Kita juga harus benar-benar menyaring informasi yang masuk ya, sehingga informasi tersebut memang bisa dipertanggungjawabkan. Memang ada video yang beredar bahwa memakai tisu basah bisa menggantikan masker. Nah, itu tidak benar, Bapak ya. Karena dari segi kesehatan juga kan ukuran pori-pori tisu basah itu kan tidak akan sama dengan masker. Kemudian tisu basah itu juga memiliki zat-zat mungkin pengharum atau apa yang memang tidak boleh dihirup lama-lama, dan itu akan mempengaruhi juga sistem pernafasan kita. Seperti itu Bapak. Sebagai tambahan, ketika kita juga melakukan desinfektan terhadap ruangan, kan itu disemprot ya Pak ya, disemprot. Nah itu juga pada saat melakukan penyemprotan itu orang tidak ada di dalam ruangan tersebut, dan kemudian petugas yang melakukan penyemprotan itu harus dilindungi dengan alat pelindung diri, dengan masker, dengan baju khusus, karena ketika cairan desinfektan itu kita hirup juga, itu justru akan mempengaruhi
dan terhirup kan, akan terhirup ke dalam tubuh kita dan akan mempengaruhi kita juga. Jadi memang harus dilakukan secara protap yang benar dan dengan sistem pengamanan yang benar. Jadi mungkin seperti itu Bapak, kita harus benar-benar menyaring informasi yang masuk kepada kita. Seperti itu Pak. Ya. Halo, Ibu mau tanya, izin dokter. Ya. Ya, ini dari Jawa Timur, dokter ingin bertanya. Kami penyuluh KB dari Jawa Timur. Terus bagaimana dokter bagi masyarakat pedesaan karena kita ketahui masker dan hand sanitizer sulit didapatkan. Apakah ada pengganti untuk hand sanitizer dengan menggunakan bahan-bahan atau dari tanaman yang ada di pedesaan untuk cuci tangan itu? Hand sanitizer kan sulit. Terima kasih dokter. Baik Ibu. Sebenarnya yang paling afdol itu yang paling bagus itu adalah memakai air mengalir dan sabun. Jadi sabun yang mengandung antibakteri itu sudah cukup sebenarnya. Jadi kita memakai hand sanitizer itu ketika kita tidak menemukan air mengalir, mungkin dalam perjalanan atau memang kita di ruangan atas di kantor terus di bawah tidak ada, harus ke bawah untuk mencari air mengalir gitu kan untuk mencuci tangan, itu mungkin seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bisa mengakses secara mudah air, kita sediakan saja sabun, bisa sabun cair gitu kan atau sabun batangan. Dan kita mengikuti prosedur cuci tangan yang baik. Dan lebih sering mencuci tangannya, itu akan lebih baik. Jadi kita tidak perlu harus memakai hand sanitizer, apalagi kalau misalnya kita memang stay di rumah kan, jadi kita pakai aja sabun yang ada, ya mengandung antibakteri, kan banyak, kemudian air mengalir. Seperti itu Bu, mungkin Bu. Ibu, satu lagi, bagaimana dengan masyarakat kita yang, mohon maaf, cuci, mandi, dan cuci piring di kali, Ibu? Ini kan masih banyak masyarakat di pinggiran sana yang masih menggunakan fasilitas tersebut. Mohon penjelasan, Ibu. Ya, berarti kita harus harus melakukan penyuluhan bagaimana pola hidup bersih dan sehat. Ya kan? Pola hidup bersih dan sehat itu kita bagaimana kita minum dengan air yang bersih, ya kan, mencuci dengan air yang bersih. Jadi setidaknya di kampung itu atau di desa itu sudah ada sumber memang untuk air bersih. Nah, jadi warga harus dihimbau untuk menggunakan air bersih untuk makan, untuk minum, untuk mencuci, ya kan, mencuci tangan. Bisa juga disediakan mungkin di desanya tiap 10 rumah mungkin ada tempat air bersih di tempayan, mungkin ya ada sabun gitu. Jadi ketika ada berjalan tuh bisa dipakai gitu kan, itu bisa sih diberdayakan, misalnya tiap 10 rumah menyediakan gentong air sama sabun, itu bisa Bu secara mandiri masyarakat. Tapi itu harus dibiasakan, harus dihimbau untuk pola hidup bersih dan sehat tadi ya Bu. Terima kasih dokter penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu, sehat selalu ya. Ya, Bu, terima kasih. Bu Dokter Tuti. Ya. Izin Bu, Mas Fandi Ardiansa mau bertanya. Udah angkat tangan dari tadi nih Bu. Oke ya, silakan Pak Fandi. Silakan Pak Fandi. Ya, halo, selamat pagi Bu Tuti. Selamat pagi, dari mana nih? Ya, dari jembatannya Ibu, saya Fandi dari Karanganyar Ibu, Jawa Tengah. Oh iya. Ya, Ibu, untuk menyampaikan bahwa di tempat kami itu saat ini kan juga lagi KLB DBD Ibu ya. Oh, iya. Ya, jadi untuk pencegahan corona sesuai dengan arahan Pak Bupati kemarin untuk setiap desa mengadakan pembatasan dan social distancing, dan itu sudah dilakukan. Tetapi di lapangan ini yang menjadi masalah adalah ketika kita juga lagi KLB DBD ya Bu ya, jadi membedakannya kan sangat susah ya Bu ya, antara pasien yang mungkin
terindikasi corona atau COVID-19 dengan yang terindikasi DBD itu Bu. Yang pertama itu Ibu. Kemudian yang kedua untuk pasien corona yang terindikasi yang berstatus ODP, tetapi dia adalah ibu menyusui dan ibu hamil, kira-kira treatmentnya seperti apa Ibu ini Bu? Mohon pencerahannya Ibu. Ya, terima kasih Pak Fandi. Memang ini ya, DBD sama COVID ini sama-sama virus penyebabnya. Dan ketika penyakit disebabkan oleh virus itu gejalanya mirip. Dia itu akan bakal ada demam tinggi itu ciri khas dari virus. Kemudian ada nyeri-nyeri sendi, ya kan, rasa kelelahan itu sama. Bagaimana cara kita membedakannya? Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa gejala yang sangat umum kalau COVID itu adanya demam, batuk, gangguan pernapasan, batuk, pilek, gitu kan, dan bahkan ada sesak. Nah, mungkin bisa kita berpegang pada gejala umum tersebut. Kalau DBD ini dia memang ada juga panas, kemudian dia sakit kepala, itu khas ya, sakit kepala, kemudian mungkin disertai dengan mual. Nah, kalau COVID ini jarang sih, untuk gangguan pencernaan itu agak sedikit jarang kasusnya, tapi kalau untuk DBD itu akan lebih terlihat. Nah, untuk menegakkan apakah seseorang ini memang DBD atau COVID, itu memang harus diperiksa paling nggak di puskesmas, karena ketika DBD itu akan ada tes memakai tensimeter itu, Rampelit tesnya itu akan positif. Nah, memang harus ke petugas kesehatan Pak untuk puskesmas ya Bu ya. Pastinya ya, paling nggak dibawa ke puskesmas. Nah, yang kedua ODP. ODP ketika ibu menyusui dan hamil bagaimana? Nah, memang kalau seseorang divonis ODP, ya maksudnya kan ada kriterianya tadi ya Pak ya. Ketika seseorang disebut PDP, dia memang, coba kita lihat sebentar di tabel ini. Dia juga mempunyai demam, kemudian gangguan pernapasan ya, dan dia juga pernah keluar negeri atau riwayat transmisi ke daerah yang transmisi lokal. Memang sebenarnya kalau secara ininya dia tidak menularkan melalui ASI. Tapi ketika ODP, ibunya ODP akan kontak langsung kan ke bayinya. Iya, Ibu. Jadi penularan bukan melalui ASI sebenarnya, tetapi melalui kontak. Kalau bisa, untuk sementara anaknya itu mungkin dipisahkan ya. Karena kalau kan kita tidak bisa menjamin 100% orang ODP itu nanti kan kena droplet ibunya gitu kan, kalau ibunya batuk-batuk ya kan akan kena. Iya Ibu. Nah, kalau ASI-nya sendiri sih tidak. Begitu juga dengan yang hamil. Untuk yang hamil ini memang secara penelitian tuh masih tidak bisa disebutkan secara pasti apakah orang yang hamil itu akan melahirkan bayi yang terjangkit gitu. Seperti itu. Nanti untuk yang bab ini nanti akan ada dibahas Pak di pertemuan selanjutnya mungkin. Oke Ibu ya. Iya. Dengan sistem reproduksi kalau nggak salah nanti ada. Yang kemarin itu memang dari bidannya itu menyarankan untuk diperas Bu air susunya. Cuma kan kalaupun itu diperas kan, kemarin kan dari namanya bidan untuk diperas air asinya, memakai perasan itu Ibu. Cuma kan tetap beresiko menularkan juga karena kan botolnya kan juga tidak mungkin botolnya kan juga tidak mungkin steril juga seperti itu. Ya memang kita tidak bisa memastikan. Padahal kalau tidak dikasih ASI kan juga kasihan juga kan ibu bayinya gitu. Ya berarti ya darurat banget Pak. Berarti kita harus memakai yang lain mungkin ya. Karena kita tidak bisa menjamin ketika oke lah ASI-nya diperas gitu kan. Nanti
virusnya tidak ikut serta misalnya kalau ODP ya. Iya, gitu. Oke. Jadi sebaiknya memang pakai susu formula aja dulu ya, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, daripada nanti anaknya terkena juga kan. Iya. Ini sudah ada nih Dokter Abidin. Selamat siang, Dok. Ya, Dokter dulu. Ramai ini pertanyaan soal susu menyusui. Iya, Dok, banyak banget ini yang apa? Saya ingin menambahkan ya. Ya, silakan, Dok. Saya ingin menambahkan. Jadi Mas, ini kasusnya pada ODP ya, orang dengan pengawasan. Posisi di dalam rumah ya, memiliki tanda-tanda batuk flu ya, tetapi belum dapat dinyatakan sebagai Mbak Tuti dengar suara saya ya? Suara saya didengar? Suaranya kurang ini Dok, kurang jelas Dok, kan kecil. Oke, kecil ya. Enggak bersih Pak suaranya. Bagaimana? Kurang bersih? Kurang kedengaran ya Dok kalau saya. Halo, suara saya jelas Dok. Jelas. Suara saya Dok. saya dengar. Halo, bagaimana suara saya? Suara Beneran, saya tapi sudah didengar? Oh, remang-remang ya? Aduh, iya, Pak. Nah, apa ini? Ini saya dibantu Mas Tri di sini nih. Ini gimana sekarang? Bagaimana sekarang suaranya? Apa ada hubungannya ada alat yang di tangan saya atau gimana? Ya, halo. Sudah bisa ya? Sudah bisa didengar? Halo? Mohon Bisa Dok, informasi. cuman kecil. Bisa Ya? didengar tapi. Oke ya, baik. Gini Mas, jadi pertanyaannya saya ulangi lagi yang sempat saya dengar ya. Yang sempat saya dengar suaranya tadi itu mengatakan ada ibu dengan status ODP ya. ODP, orang dalam pengawasan. Itu adalah satu tahapan awal dari siapa saja yang diketahui batuk flu, ya batuk flu, yang harus menggunakan masker, ya, dan wajib tinggal di rumah. Itu dulu. Yang kedua, ibu ODP ini adalah sedang menyusui, gitu ya. Nah, sedang menyusui. Nah, terus kemudian di belakang saya tampak Bu Yufi dan Bu Retno ya. Nah, terus kemudian ibu menyusui dengan ODP ini, pertanyaannya tadi karena khawatir anaknya terkontaminasi virus, maka tadi pilihannya menjadi susu formula. Nah, ini tolong diperhatikan. Kita tidak boleh cepat memutuskan ke formula. Karena boleh jadi timbul masalah baru kepada si bayi balita tadi. Ya, bukan tidak mungkin malah menjadi masalah kesehatan, mencret-mencret, dan sebagainya. Oleh karena itu, yang prinsip perlu kita ketahui, kalau statusnya ODP, itu belum tentu terpapar corona, apalagi positif corona. Itu dulu ya. Dia hanya memiliki tanda serupa, berupa batuk dan flu, ya, sehingga dia digolongkan ODP. Masa ODP itu 14 hari, ya, 14 hari di rumah. Dia setiap hari harus ukur panas tubuhnya, ya, suhu tubuhnya 2 kali sehari. Apakah bertahan di angka 38 atau lebih terus selama beberapa hari. Dengan memakan tablet antipiretik atau anti demam. Kalau ternyata tidak turun setelah 3 hari, maka orang ODP ini akan naik kualifikasinya menjadi PDP, menjadi pasien. Dengan catatan dia melapor ke puskesmas, maka statusnya dinaikkan menjadi pasien dengan pengawasan. Ya, tentu otomatis dia harus tinggal di ruang perawatan puskesmas perawat inap atau di rumah sakit. Tapi belum dinyatakan positif. Sembari darahnya diperiksa laboratorium. Kalau ternyata dalam beberapa hari itu diketahui bahwa yang bersangkutan terinfeksi positif virus COVID-19, maka naik kelas lagi dia, tidak lagi PDP. Dia menjadi suspek
kamar isolasi rumah sakit sampai proses penyembuhannya selesai, apakah positifnya menjadi negatif, ya, atau sembuh sendiri dan sebagainya. Tidak, dengan demikian baru boleh pulang, tetapi dengan pengawasan. Kembali kita ke awal. Bagaimana jika ibu ini adalah ibu yang sedang menyusui bayinya? Nah, protokolnya pada yang ODP, ya, ODP, normal seperti biasa. Lakukan desinfektan, lakukan pembersihan puting susu ibu dengan baik, ya, dengan menggunakan bahan yang mengandung alkohol, ya, sebagaimana digunakan di rumah sakit. Ada juga bisa menggunakan pakai betadine dan sebagainya, ya, bisa. Tentu sebaiknya setelah dibersihkan jangan langsung diperas karena nanti ada kandungan alkoholnya. Begitu ya, tunggu mengering, baru dilakukan pemerasan dan dipindahkan ke botol yang bersih. Semuanya harus bersih dan perlu diingat, perlu diketahui bahwa musuh paling dibenci oleh virus COVID ini adalah sabun, air sabun. Ya, air sabun. Karena itu dia paling tidak suka kalau kita cuci tangan pakai sabun. Dia langsung rontok. Dia langsung mati. Selesaikan. Ya. Oke, langsung mati gitu ya. Jadi ini penting sekali, jangan sampai cepat kita mengalihkan kepada susu formula. Demikian, Pak Habib. Mbak Tuti. Ya, Pak. Ya, jadi prosedur pembersihan yang perlu kita lakukan dengan mekanisme cuci tangan pakai sabun. Jangan khawatir dengan itu. Ya, terima kasih, Dok. Silakan, ada pertanyaan lain? Halo. Silakan Bapak. Yang akan bertanya Bapak Ibu silakan mengklik raise hand-nya ya. Jadi biar kami di sini bisa melihat yang akan mengajukan pertanyaan atau berdiskusi dengan fasilitator kita. Berhenti ya Allah, kalau udah berhenti. Karena dia punya dunia sendiri. Nggak mau dia dilarang itu. Ya, izin bertanya Bu. Oh Mas Gani ya? Ya, silakan Mas Gani. Iya, terima kasih. Saya dari PKB Kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih mohon izin bertanya pada narasumber di sini. Pertama menanyakan mengenai virus corona tersebut, apakah dalam penyebarannya itu bisa bertahan di udara bebas, Bu? Karena pada saat ini banyak sekali info-info yang berkembang katanya lewat udara bebas dia itu masih bisa bertahan di situ. Lalu yang kedua yang ingin saya tanyakan untuk carrier orang-orang muda yang membawa virus tersebut kan dimungkinkan tadi dijelaskan oleh Dokter Tuti ya bahwa dia itu lebih kuat staminanya, daya tahan tubuhnya lebih kuat. Dan di situ, apakah di situ juga tidak dimungkinkan bahwa kalau orang-orang yang masih berusia muda tersebut punya riwayat penyakit bawaan sebelumnya, apakah dia juga bisa kemungkinan terpapar virus COVID-19 tersebut, Bu? Mungkin dari saya itu aja, terima kasih. Ya, silakan Bu Tuti. Mungkin untuk yang ini Dr. Abidin yang lebih berkompeten menjawabnya karena bagian penyebaran ya Dok. Nah ini silakan Dok. Baik, suaranya Dok saya nggak kedengaran. PKB dari Semarang ya. Dari Semarang tadi benar ya? Iya. Iya betul Dok. Iya betul Dok. Ya. Jadi yang namanya virus, khususnya virus COVID ini bisa saja dia menyebar di alam lepas, tapi dia tidak akan menular melalui mekanisme udara. Dia bukan virus airborne disease, ya. Dia akan menempel pada barang-barang dan tubuh manusia. Akan menempel. Transformasinya itu melalui tangan kita.
tanganlah yang membawa kebahagiaan wajah kita. Karena dia akan masuk ke jaringan halus yang ada di mata, jaringan halus lembut yang ada di hidung, dan jaringan halus yang ada di mulut. Ke mulut itu bisa dalam bentuk makanan yang kita pegang dari tangan yang tidak bersih. Ya. Ke hidung itu bisa batuk, muncrakan batuk atau droplet batuk orang yang ada di sekitar kita yang kebetulan boleh jadi dia sudah terinfeksi virus, dia batuk dalam jarak kurang dari 1 meter dari kita, sehingga muncrakannya itu terbang di udara. Pada saat yang sama kita tarik nafas. Kita tarik nafas, masuklah ke dalam tubuh kita. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak lebih dari 1 meter dengan orang lain, terutama yang batuk. Nah, kepada yang batuk kita minta gunakan etika batuk, yaitu dengan menutup mulut pakai lengan bagian dalam. Jadi lengan dalam kita ini seperti ini yang saya perlihatkan dalam gambar, ya. Begitu ke tangan, ya, atau menggunakan masker. Oke. Pertanyaan yang kedua tadi adalah apa tadi, Mas? Yang kedua, kemungkinan besar kan ditularkan kepada orang yang berusia lebih dari. Jadi saya ingin berbagi informasi bahwa dari juru bicara COVID pada tanggal 19 ini satu contoh ya, tanggal 19 itu terjadi 25 kematian pada hari itu. Dari 25 kematian itu 24 berumur di atas 45. Terus sampai ke atas. Satu orang yang lain itu 37. Artinya di bawah itu tidak ada yang meninggal. Berarti kan ada yang nanya? Nah, artinya dan dari data yang kita dapat, kelompok anak usia di bawah 6 tahun, balita, atau di bawah 13 tahun, usia prasekolah atau sekolah, itu ternyata mendekati 0% angka kematiannya. 0%, kalaupun ada 0,1. Sangat amat sedikit. Kenapa? Karena anak-anak usia itu imunitasnya sangat tinggi. Makannya teratur, tidurnya teratur, aktivitasnya teratur. Justru orang dewasa yang tidak teratur. Nah, begitu ya. Karena itu, dua hal ini harus kita waspadai. Dan kepada kawan-kawan se-Indonesia perlu kita beritahu bahwa nasihatnya berbeda. Kepada yang mereka berumur di atas 40 tahun ke atas, itu hati-hati karena rentan, ringkih, dan mudah terinfeksi. Ya, itu yang pertama. Sedangkan pada anak-anak, walaupun mereka punya kekebalan yang tinggi, tolong diajari jangan banyak aktivitas di luar rumah. Ya, kenapa? Karena anak-anak ini suka kemana-mana, suka pegang apa-apa. Sekalipun dia pegang itu virus COVID, dia nggak apa-apa karena imunitasnya tinggi. Yang jadi masalah, di badannya melekat itu virus, di tangannya, di kakinya, di bajunya, di mana-mana. Dan kita senang pegang anak-anak, cium anak-anak, peluk anak-anak. Disitulah terjadi perpindahan virus. Anaknya tetap sehat, orang tuanya, kakeknya, eyangnya malah jatuh sakit. Nah inilah tolong kita beritahu kepada teman-teman. Demikian. Baik dok, terima kasih. Sama-sama ya, selamat berjuang. Siap. Silakan, yang lain. Ya, silakan. Ya. Silakan. Dengan apa itu? Pagi, Dok. Selamat pagi. Mbak Dani. Ya, saya Dani dari Solo, Dok. Dani Solo. Oh, ya, bukan Dok. yang tadi ya? Oke, baik. Sekarang Mbak Dani ya. dulu ya. Ya, ini Dok mau menanyakan, kalau ini Dok, misalnya kita mau melayat orang yang terkena COVID, Dok, meninggal. itu yang meninggal itu amannya gimana ya, Dok? Apakah setelah dimakamkan baru keluarga bisa ziarah atau seperti apa, Dok? Begini, ini sudah
terjadi ya, rekan saya seorang dokter meninggal, kemudian belakangan istri dan 3 putra putrinya positif, sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Kasihan nih, ya kan? Jadi artinya apa? Sekarang sudah berlaku ketentuan pemulasaraan jenazah, itu begitu meninggal langsung diatur, diselesaikan oleh rumah sakit, langsung dibungkus, ya, tidak boleh dibuka lagi, dan langsung menuju makam, tidak tinggal di rumah, tinggal di rumah. Nah, beberapa kejadian ini sangat miris jadinya ya, hanya diberitahu orang tuanya, keluarganya yang sedang dirawat sudah meninggal dan diminta izin untuk langsung dimakamkan. Jadi nggak pernah ketemu. Nah, sekarang pertanyaan Mbak tadi dari Solo, bagaimana sikap kita? Apakah perlu kita lihat atau datang ke makam? Semuanya tidak boleh dilakukan. Nah, itulah ketentuan syarat ya. Karena apa? Sekalipun orang itu sudah meninggal, ya, itu kuman itu masih melekat di tubuhnya dan di sekitarnya selama 3 hari. Selama 3 hari. Nah, ini kemarin saya sudah dialog dengan para pengurus majelis gereja dari PGI, dari KWI Katolik sebagainya. Nah, itu mereka juga menyampaikan kondisi bahwa inilah dia kebiasaan kami, kadang-kadang beberapa hari jenazah disemayamkan untuk ikut keluarga. Sekarang Katolik, Kristen, apalagi yang Muslim, meninggal langsung bawa kubur. Nah, itulah prosedur terbaru ya. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih dok. Ya, biar semua. Baik. Jayapura, Papua, dok. Siapa lagi? Papua, dok. Wah, iya, terima kasih. Mari Papua. Ya, Papua. selamat siang, dokter. Selamat siang, terima kasih. Ya, saya Rina, dok, dari Papua. Izin bertanya, dok. Ya. Bagaimana kondisi pasien yang sudah sembuh, dok? Apakah ada kemungkinan untuk kambuh kembali? Lalu bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengawasi pasien-pasien yang sudah sembuh ini, dokter? Apakah tetap dalam pemantauan atau benar-benar clear? Terima kasih, dokter. Selamat siang. Pertanyaan Rina luar biasa ini untuk kita semua ya. Selamat siang Papua. Mantap. Tahu di mana ini sekarang duduknya ini? Sepertinya di sebuah hotel mewah. Work from home, dokter. Rina, iya. Work from home. Dindingnya seperti hotel, kursinya mewah, luar biasa. Wah, your home is look like a hotel, ya, luar biasa. Thank you, dokter. Jadi sudah ditemukan kasus rebound, ya, rebound. Yang sudah positif sembuh negatif, ternyata bisa positif lagi. Nah, ini sebuah persoalan. Seharusnya dalam logika kedokteran, semua orang yang sudah terpapar virus, maka muncullah antibodi. Jadi, saudara-saudara sekalian, terjadilah peperangan 14 hari ketika orang terkontak virus ini. Peperangan 14 hari di dalam tubuh orang yang terpapar atau penderita. Siapa lebih kuat? Apakah si virus lebih kuat atau imunitas kita lebih kuat? Kalau kita pemenangnya, maka itu karena bantuan antibodi yang cepat terbentuk di dalam tubuh kita, dan antibodi itu menghabisi semua virus antigen tadi sehingga kita lepas. Pertanyaannya, apakah masih bisa? Nah, ternyata antibodi kita itu tidak serta-merta mengalami replikasi berjumlah makin banyak, ya. Ternyata datang lagi kuman lain. Jadi virus ini luar biasa, tidak kalah cerdas dengan kecerdasan orang terpintar, karena dia bisa bermutasi. Namanya mutan. Begitu orang itu bertambah kuat, dia tambah kekuatan. Jadi seperti itulah. Jadi ini adalah makhluk cerdas yang harus kita imbangi dengan kecerdasan. Karena itu protokol mencegah daripada virus ini harus kita jalankan protokolnya. Yaitu tetap cuci tangan pakai sabun, kemudian tingkatkan imunitas, jaga jarak dengan orang jika mungkin, ya, atau tetap tinggal di rumah. Nah, itulah polisi terbaru yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian hal kedua tadi adalah mengenai, halo Mbak Rina. Iya dokter. Masih dokter. Nah, apa tadi yang kedua?
Bagaimana kebijakan pemerintah, dokter, untuk pasien yang sudah sembuh? Apakah tetap statusnya dalam pemantauan? Ya, sama ya. Jadi apabila orang itu sudah lepas dari ODP menjadi PPP, isolasi, sembuh ya, manapun itu, maka sejak itu orang tadi itu diminta tetap mengukur suhunya 2 kali dalam 1 hari. Apabila ada tren naik 37,5, naik ke 38, dia kontak lagi puskesmas atau rumah sakit di mana tadinya dia sudah pernah berhubungan ataupun berkomunikasi ataupun dirawat. Sehingga dengan demikian, yang bersangkutan akan cepat dilakukan tindakan. Demikian, Rina. Siap, mau lihat dokter. Wah, baru apa tahu? Tobi, dok. Wakatobi. Oh, Wakatobi. Tapi bisa bilang mau lihat ya. Wakatobi, dok. Itu Wakatobi mau tanya, dokter. Makasih, dokter. Dok, dari Wakatobi. Ya, Wakatobi, silakan. Ya, Pak. Selamat siang, dok. Terkait pemakaian sabun tadi, dok, kami di Wakatobi kan pulau terpencil sekali. Apakah sabun untuk cuci tangan jangan ini? bilang terpencil. Jangan Dok, bilang terpencil. kalau sampai di Pulau Binongko sana, dok, tidak mungkin kita bisa tembus itu, dok. Kalau tidak ombak. Jadi terkait sabun ini, dok, cuci tangan, apakah harus dengan merek tertentu yang memang mengandung antiseptik, atau memang kita bisa memakai sabun untuk yang sehari-hari kita pakai, yang ya berarti seperti sabun kecantikan atau apalah yang beredar di pasaran. Itu saja, dok, yang mau saya tanyakan. Terima kasih, dok. Iya, jadi ini luar biasa ya. Jadi buat virus ini, sabun apa saja yang ada deterjennya itu sudah bisa meluruskan, mematikan daripada virus COVID ini. Jadi tidak masalah sabun apa saja, ya. Nah, tetapi usahakan jangan sabun genggam, ya. Pakai sabun cair, karena di sabun genggam kita tidak tahu orang sebelumnya. Jangan-jangan meninggalkan kuman di sabun itu. Jadi pakailah sabun cair supaya tangan kita tidak menyentuh sabun tadi, ya. Kemudian kita bersihkan. Jadi bersihkan jari jemari kita ini juga harus dengan cara yang benar. Jangan, ingat, setidak-tidaknya 20 detik. Yang terbaik itu adalah 50 detik. Sehingga tangan kita bisa saling bersentuhan, ya. Tangan saling bersentuhan, telapak tangan, kemudian punggung tangan, dua-dua saling membersihkan, kemudian jempol diputar-putar, kemudian tapak tangan digaruk pakai kuku, ya, digaruk pakai kuku, begini, ya, digaruk pakai kuku, sehingga kalau ada kotoran lepas. Begitu juga tangan sebelah, begitu diulang lagi, bersih. Ulangi sekali lagi dengan sabun dan airnya mengalir, jangan dikobokan, ya, mengalir. Minta bantu supaya dialirkan airnya dan tangan kita sudah bersih. Insya Allah dengan sudah bersihnya ini sudah terputus hubungan kita dengan kuman atau virus. Setelah itu cuci muka lah, ya. Demikian. Bebas merek ya, dok, ya. Makasih, dok. Ya, iya, bebas merek. Silakan. Halo, dok. Lanjut, siapa lagi? Ya, silakan. Dari mana? Halo, dok. Dari Medan, dok. Dengar nggak, dok? Medan, ya. Iya, dok. Kebetulan Medan masih kerja di kantor ya, dok. Belum work from home. Di mana ini? Di mana? Medan, dok. Di Krakatau? Enggak, dok. Di Penyuluh KB, Medan Tembung. Kecamatan Medan Tembung, dok. Yang mau saya tanyakan tadi, dok, terkait terkait dengan ODP tadi, dok. Jadi kan kalau misalnya di rumah, dalam keluarga, ini penyuluh KB kan terutama itu kan memantau dulu dalam keluarga duluan lah ya, dok, ya. Di keluarga sudah kita melihat ada gejala COVID-19 atau ODP lah bilangnya kan, dok. Misalnya dalam satu keluarga, misalnya, Bro. Nah, misalnya satu keluarga itu sudah ada tampak gejala ke arah sana, masih dalam ODP lah kita bilangnya, dok, ya. Kemudian ini kan masih ditangani di rumah seperti yang dokter katakan tadi kan, masih dalam isolasi, boleh di rumah. Nah, bagaimana keluarga di rumah ini
bagaimana caranya agar tidak seluruh keluarga bisa terpapar gitu dok? Apa antisipasinya? Apakah aman memang ODP ini diisolasi di rumah dengan seluruh anggota keluarga gitu dok? Apalagi kalau misalnya yang terkena ini atau yang ODP ini lansia gitu dok, kan tidak mungkin mengurus dirinya sendiri, pasti ada keluarga yang ngurus gitu dok. Aman tidak ya dok ya kalau mereka di rumah diisolasi serta anggota keluarga yang lain gitu dok? Mohon penjelasannya dok. Iya, jadi pertama pada ODP ya, ODP prinsip siapapun orangnya harus melakukan isolasi diri ya, self isolation ya, atau self quarantine ya. Nah, dengan seperti itu diharapkan interaksi ataupun perpindahan kuman itu bisa kita hentikan. Jadi itu yang pertama. Bagaimana kalau tidak satu orang? Ya tentu terpaksa kita berbagi ruangan dan jaga jarak satu sama lain ya di atas meja. Harap diingat bahwa ini baru tanda ya, jangan sampai jadi kata orang sekarang parno begitu ya, jangan ya, sehingga jadi kayak perang-perangan di rumah begitu ya, tidak. Pasti, ya. Kan, dok. Nah, kemudian ukur suhu. Orang boleh demam, orang boleh batuk, orang boleh flu, tapi belum tentu suhunya naik ya. Nah, kalau sampai 38 bertahan terus ya, dan lebih dari 2 hari menjadi 3 hari, itu sudah saatnya dia melapor ke puskesmas bahwa saya kondisinya begini ya. Bang, sekarang pasien yang meninggal nggak boleh keluarga. Di kuburan pun nggak boleh. Kalau di Jakarta nggak boleh diziarah selama 3 hari. Balik. Bentar, kita saling mendengar dulu. Halo, saling mendengar dulu ya. Nah, jadi selama 3 hari. Beritahu puskesmas. Kalau di Jakarta ya, mohon maaf ini ya, dengan memanggil call center 112, maka itu ada yang menjemput. Nah, ini ide bagus ya. Gunanya itu supaya tidak menular kepada yang lain. Nah, bagaimana dengan di luar Jakarta? Kita hubungi puskesmas di jaring kita, di jaring BPJS kita. Kan kita udah tahu nih puskesmas BPJS masing-masing. Kontak dia, tolong saya ada kondisi begini, jika mungkin dijemput. Jika tidak dijemput, bagaimana caranya kami membawa ke sana supaya tidak menimbulkan masalah. Kan begitu, jangan malah kemana-mana, ada jual apa dulu, makan dulu, waduh itu berbahaya ya. Jadi prinsip sudah kita manage demikian rupa. Nah, kalau ini kita bisa bertahan 14 hari dan ternyata suhu tidak naik, berarti persoalan kecurigaan selesai. Ya. Kalau lebih dari itu, seperti tadi prosedur yang ditanya oleh Rina dari Papua, kita jalankan menjadi PDP atau menjadi karantina ya. Demikian dari Medan. Siapa namanya dari Medan? Dede dok. Dengan Dede dokter. Iya. Berarti jarak aman tetap harus dijaga juga ya dok. Yang mohon maaf dok. Jarak aman termasuk di rumah. Nah, jadi sholat pun di rumah berjarak walaupun berjamaah ya. Nah, bersalam-salaman dikurangi dulu, cukup dengan namaste atau begini ya. Cipika-cipiki cium anak jangan dulu ya, sabar ya. Terima kasih dokter. Silakan moderator. Selamat siang dok. Ya, dengan saya Anita. Anita dari mana? Dari Cianjur, dok. Jawa Barat. Cianjur. Waduh, ini Cianjur berani ya. Ya, selamat siang, dok. Pertanyaan saya sebagai orang awam, dok. Khawatirnya kalau ditanyakan sama anak-anak atau sama orang tua yang lainnya dan masyarakat, sebenarnya ketika menyebutkan virus corona itu katanya zoonosis. Nah, proses mutasinya itu seperti apa sih, dok? Ya, itu zoonosis itu berarti dia berawal dari hewan atau dapat berpindah ke hewan ya. Nah, jadi dari proses menjadi virus COVID ini itu berawal dari kota Wuhan pada awal Desember 2019. Makanya disebut dengan COVID-19 itu adalah identifikasi tahun kelahirannya ya. Nah, katanya
awalnya itu berawal dari kelelawar. Dari kelelawar berpindah kepada ular, ya. Nah, masyarakat di sana ada yang makan kelelawar dan makan ular. Nah, awalnya di dalam tubuh nggak apa-apa, karena rumah sebenarnya daripada virus ini kelelawar. Tapi suatu ketika dia bermutasi di dalam tubuh manusia, karena dia perlu makan. Makanannya ada di kelelawar. Nah, karena tidak cocok makanannya di tubuh manusia, maka dia bermutasi. Sistem DNA di dalam tubuh virus ini berubah sehingga bisa hidup di tubuh manusia. Nah, sejak itulah dia ada di tubuh manusia. Karena itu disebut sebagai zoonosis. Sekarang nggak bisa lagi kita bicarakan itu, karena sudah berpindah dari manusia ke manusia. Yang perlu sekarang kita jaga, bagaimana cara perpindahannya. Dalam hal ini saya ingin beritahu bahwa ada perbedaan. Kalau dulu flu burung, itu berpindah dari udara, airborne disease. Jadi kalau dulu orang jangan meludah sembarangan tempat, karena ludahnya bisa kering dan terbang. Karena pernapasan, karena itu semua orang dulu pakai masker siapapun, ya, takut terhirup udara. Kalau sekarang tidak semua perlu pakai masker, hanya yang batuk saja, karena yang ditakutkan dropletnya atau percikan dari batuk atau bersinnya, ya. Nah, untuk itu ini yang perlu kita jaga hari ini supaya jangan terjadi. Memutuskannya, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Ya, dan tingkatkan imunitas. Hukum 3. Apakah bisa hilang? Bagaimana, Mbak Nina? Bagaimana, Nina? Apakah bisa hilang? Bisa hilang semua virus tersebut di dunia? Bisa. Dia seperti siklus hidup, ya. Dia ada musim. Sama dengan virus-virus zaman dulu, itu semuanya sudah punya rumahnya sendiri. Nah, sekarang kalau dia putus hubungan dengan manusia, dia akan cari rumah sendiri. Dia tidak akan hilang. Dia akan kembali mungkin kepada kelelawar atau kepada hewan lain. Karena itu memang kita nggak boleh sembarangan memakan hewan. Nggak boleh sembarangan hewan apapun itu. Harus kita pastikan. Yang terbaik buat kita itu adalah ya buah, sayur, ikan. Ya, itu yang paling terbaik. Hewan memang sangat dikhawatirkan apapun hewannya, ya kan? Ada pernah kita dengar dulu flu unta, misalnya flu babi, misalnya flu sapi. Nah, itu pernah semua kedengaran. Karena itu semua itu menjadi tempat habitat daripada virus. Karena itu kita tetap perlu berjaga-jaga terhadap hewan apapun. Apalagi kalau hewan yang tidak lazim, seperti kelelawar. Nah, ini kan aneh, ya. Ular, ya. Tidak lazim, tikus. Lagi, ya, karena itu kita jaga. Karena kita tidak tahu seperti apa dia makannya di mana, ngambil makan di mana, kita nggak pernah tahu. Kalau hewan peliharaan kita tahu, tapi tidak boleh juga peliharaan dimakan, apa kucing, karena dia suka mengerat di mana-mana dan sebagainya. Ya, jadi harus menjadi perhatian kita. Dia akan hilang. Begitu manusia terputus, tidak ada tempat numpangnya, manusia ini adalah tempat dia menumpang atau inangnya, maka dia akan punya rumah sendiri. Nah, itu akan tiba waktunya. Karena itu sekarang kita melakukan social distancing, jaga jarak. Di banyak tempat di dunia melakukan lockdown, penguncian, sama sekali tidak keluar, supaya merana semua corona dan mati. Tidak punya tempat, mencari tempat sendiri. Gitu. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih ya, sama-sama. Waktu kita sampai jam berapa ini, moderator? Izin Pak Abidin. Iya, mana moderator? Ini kita sudah hampir 2 jam sebenarnya meetingnya. Mungkin kalau ada closing statement begitu ya, closing statement dari Bu Dr. Tuti atau Pak Dr. Abidin, disilakan. Silakan, Tuti dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Dr. Abidin, teman-teman sekalian. Semoga apa yang sudah kita dapat pada hari ini dapat menambah pengetahuan kita. Dan jangan lupa diingat-ingat tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber, khususnya Dr. Abidin sudah mengajarkan kita bagaimana cara mencuci tangan yang baik, dan penjelasan beliau yang memang
sudah komprehensif ya untuk cara-cara penyebaran, terus bagaimana mengenali orang-orang yang sudah terdeteksi. Mungkin itu tadi Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya silakan Dr. Abidin untuk ya, terima kasih. Jadi prinsip dan terima kasih Mbak Tuti yang sudah banyak memberikan masukan kepada kita semua dan juga banyak pertanyaan ya. Saya menutup bahwa Zoom meeting ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan KKB BKKBN adalah untuk menjadikan Anda, saudara-saudara kami, para PKB 10 keluarga berencana. Jadi PKB siaga dengan tugas pokok sesuai dengan permintaan kepala kita, Kepala BKKBN Dr. Hanto Wardoyo, agar menjadi pemutus mata rantai virus COVID-19. Sekali lagi, menjadi PKB siaga untuk memutus mata rantai virus COVID-19 di jajaran jejaring wilayah masing-masing. Silakan bergerak, silakan komunikasikan ini kepada PLKB, kepada PPKBD, kepada para kader di wilayah kita. Untuk tahap awal, lakukan dengan mekanisme WA atau SMS dengan semua jejaring, atau kontak langsung mereka, informasikan dalam bahasa yang singkat, dan pastikan mereka jangan jalan-jalan, jangan kumpul-kumpul, ya. Jalankan prosedur pencegahan, cuci tangan pakai sabun, tingkatkan kualitas, jaga jarak, dan beraktivitas di rumah saja. Terima kasih, itu saja. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi kita semua. Amin. Terima kasih. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dokter. Sama-sama. Dokter Tuti, Terima Dokter kasih. Abidin. Salam sehat. Ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Luar biasa. Kembali lagi di Kalian semua. Ya.